Otomotif Indonesia International Motor Show 2023 dibuka secara resmi sejak Kamis 16 Februari 2023. Pertama datang dari produsen mobil dalam negeri SMK. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik SMK yang berada di Boyolali, Jawa Tengah. SMK kembali dipromosikan dan akan mulai diproduksi secara massal. Diresmikan, mobil SMK yang diklaim sebagai mobil buatan anak bangsa ini telah melalui jalan yang panjang. Mobil SMK yang kini kembali muncul dalam versi elektrik ramai mendapat respons minor karena diketahui bukan buatan dalam negeri. Rocky Gerung berada dalam barisan pengkritik dan menuntut pemerintahan Presiden Jokowi memberikan klarifikasi. Lalu mengapa perdebatan SMK kembali muncul? Benarkah ada kaitannya dengan tahun politik atau lebih dari itu? Reuni Presiden Joko Widodo dengan mobil SMK di Indonesia International Motor Show 2023 beberapa waktu lalu meninggalkan perdebatan politik yang cukup menarik. Itu setelah pengamat politik Rocky Gerung menyoroti mobil listrik PT Solo Manufaktur Kreasi atau SMK Bima EV yang belakangan diketahui merupakan buatan Tiongkok, bukan produksi dalam negeri. Seperti diketahui, SMK digadang-gadang memang menjadi ikon mobil buatan Indonesia sejak dipopulerkan Jokowi kala menjabat wali kota Solo. Rocky mendesak Presiden Jokowi untuk memberi penjelasan tentang status mobil SMK karena dianggap berimplikasi secara ekonomi, hukum, dan politik. Kritik itu pun seolah berkelindan dengan perdebatan di lini masa terhadap SMK yang dianggap goib karena kembali muncul setelah lama tak terdengar. Kan kita nggak pernah dengar ada aktivitas pabrik. Solo disembunyikan pabrik itu. Emangnya Ketua Magic disembunyikan pabrik mobil. Kan pabriknya di mana? Boyolali itu udah tutup. Itu kita lihat dari depan itu tinggal pameran poster yang ada di depan. Bro, tiba-tiba kok ada mobil di situ. Lalu orang bertanya bagaimana mungkin tidak diperlihatkan prosesnya tuh. Jadi itu adalah simsalabim gitu. Tiba-tiba diklaim padahal itu diimpor aja gelondongan dari Cina. Jadi sekali lagi kalau bilang Indonesia pernah nggak produksi mobil? Pernah, dulu namanya apa yang diproduksi oleh Sidi Fasan itu, apa nama itu? Iya, yang truk itu ya, truk besar itu ya. Iya. Perkasa atau apa namanya kalau nggak salah. Asa itu. Ya, yang kemudian ditutup karena ada persaingan dengan mobil Jepang. Jadi dipaksa oleh industri persaingan otomotif supaya itu ditutup gitu kan. Padahal itu riset panjang dari Habibie sebelumnya tuh. Jadi sekali lagi ada persaingan di dunia yang nggak mungkin Indonesia compete di situ. Ya pasti ditekan aja. Udahlah lu beli aja mobil gua tuh dari Cina, nanti pura-pura aja dianggap sebagai SMK. Jadi itu namanya SMK Made in China. Sebelum ramai menjadi sorotan khalayak luas, Direktur Utama SMK Edi Wirajaya telah menyebut tidak ada keterkaitan tendensi politis di antara Presiden Jokowi dan SMK. Kendati aspek bernuansa politis telah tegas dibantah oleh Dirut SMK, sorotan kepada Presiden Jokowi tak lepas dari kendaraan itu sendiri yang sejak awal memang sudah digunakan untuk menjadi instrumen politiknya. Ini ya kalau diingat, dipopulerkan tahun 2011 hingga 2012 saat menjabat sebagai wali kota Solo, popularitas politik Jokowi yang merakyat seolah meningkat dengan kepeduliannya pula pada industri mobil nasional. Sebelum menjadi perusahaan seperti saat ini, mobil SMK pertama kali dikembangkan pada tahun 2007 silam oleh seorang pemilik bengkel Kiat Motor asal Klaten, Jawa Tengah bernama Sukiyat. Kendaraan roda 4 itu dirakit dan diproduksi dengan memberdayakan pelajar sekolah menengah kejuruan atau SMK. Hasilnya, 9 unit prototipe pertama mobil lahir dengan merek Kiat SMK. Setelah menarik perhatian di ajang pameran Kementerian Pendidikan Nasional pada 2019, beberapa tahun berselang Jokowi menjadikan SMK tipe Raja Wali sebagai kendaraan dinas wali kota dan wakil wali kota Solo. Di titik itulah Presiden Jokowi seolah merengkuh akumulasi populismenya dengan menjadikan SMK sebagai salah satu instrumen politik. Tak lain, Jokowi dinilai menggunakannya untuk promosi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 plus Presiden 2014.
Sayangnya SMK seolah ditinggalkan Jokowi dan menghilang setelahnya. SMK kemudian kembali muncul pada tahun 2015 saat mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono mengambil peran dalam mengembangkan mobil tersebut. Namun peran Hendro seakan tak terlampau berpengaruh. SMK tetap redup sebelum kemunculannya di IIMS 2023 kembali menarik perhatian. Kembali keberpihakan terhadap industri mobil lokal yang bahkan dikerjakan oleh anak SMK tampak menjadi satu variabel pendongkrak populisme Jokowi tak dapat dipungkiri memainkan peran pada masa itu. Timbul tenggelamnya kabar SMK ini yang jelas banyak sorotan negatifnya dibanding positif. Apalagi pelanggan SMK sejauh ini adalah instansi pemerintahan. Semoga aja SMK bisa diproduksi massal dan mengaspal untuk bersaing dengan merek-merek lain termasuk merek Cina. Dengan begitu bisa menepis anggapan masyarakat bahwa SMK cuma mobil politik.